Silip Si Apoy tahun 2022. Film yang akan diperani oleh Angelina Kang ini udah gak asing lagi di telinga kalian kan? Apalagi di dunia perfilman Filipina. Pastinya kalian udah tahu gimana cantiknya si Angelina Kang ini. Berkisah tentang seorang wanita yang menjadi ibu rumah tangga namun memiliki suami yang kriminalis. Berhubung sang suami ini kerap membuat kasar dan bertindak seenaknya, sang istri pun lantas berniat ingin kabur dengan tetangga baru kontrakannya, di mana ia diberikan kepedulian dan bersedia untuk membantunya. Nah yuk, gimana tuh kelanjutannya? Kita langsung aja masuk ke awal ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita yang bernama Emma, yang terlihat sedang berjalan pulang setelah selesai menagih uang dari orang-orang, yang mana orang-orang tersebut berhutang kepada suaminya. Saat sudah sampai di rumah, sembari memberikan makanan pesanan sang suami, Emma pun langsung memberikan uang hasil tagihan yang ia dapat. Ia juga melaporkan siapa saja yang belum bisa membayar. Seorang pria ini bernama Ben. Diceritakan, mereka adalah sebuah keluarga yang sampai saat ini belum mempunyai seorang anak, yang mana ia tinggal di sebuah kontrakan sederhana di pinggir kota. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang sedang membereskan barang-barangnya, yang ternyata ia adalah penghuni baru kontrakan sebelah rumah Emma. Ia bernama Alfred. Alfred sudah kecapekan ngurusin barang-barangnya. Setelah membereskannya, ia mau nyantai dulu nih sebentar. Dan juga ia ingin melihat sekeliling tempat tinggalnya yang baru. Namun, Alfred malah tidak sengaja menemukan sebuah lubang dinding yang langsung tembus bisa melihat ke kamar Ben dan istrinya. Keesokan harinya terlihat seorang wanita parubaya yang sedang berjalan kaki. Ia sedang menaiki tangga dan ternyata itu adalah ibunya si Ben, di mana ia ingin berkunjung ke rumah si Ben. Namun pada saat pagi itu, Ben udah pergi nih. Karena ia harus bekerja, sang ibu pun lantas langsung kembali pulang. Itu membuat Emma mengetahui bahwa ada penghuni baru di sebelah kontrakannya. Emma ini diceritakan dulunya adalah seorang gadis pekerja yang sudah tidak mempunyai orang tua. Terpaksa ia harus dinikahi oleh si Ben, meskipun suaminya itu kadang berbuat kasar nih kepadanya. Namun berhubung Emma ini tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu mau kemana lagi, hal itu pun membuatnya tetap bertahan meskipun dalam hatinya ingin sekali untuk meninggalkan Ben suaminya. Singkat cerita, setelah berberes dan melakukan pengakuan dosa dengan si pastor di gereja, Emma pun berniat untuk menemui teman lamanya yang bernama Dina. Diceritakan ia ingin meminjam beberapa ribu uang kepada si Emma. Saat si Emma udah memberikan uang 5.000 peso untuk si Dina, barulah Emma ini bilang kalau ia selama ini sudah menabung secara diam-diam tanpa sepengetahuan Ben, yang mana tabungannya itu akan digunakan sebagai modal kabur meninggalkan Ben. Dan ia akan memulai hidup baru di kota sejauh-jauhnya. Keputusan Emma berniat kabur dari Ben ternyata mempunyai alasan. Karena Ben yang baru pulang malam ini terlihat ia dengan keadaan sangat mabuk. Karena ia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Ia malah melampiaskan kekesalannya kepada si Emma. Buset, kalau kalian jadi suami gak boleh kayak gitu ke istri kalian ya guys. Sayangi istri kalian karena istri adalah sumber rezeki. Berhubung si Alfred kebetulan tahu akan hal itu, ia pun mengintip dari lubang dinding yang ia temui kemarin. Saat si Emma mendapati perlakuan buruk dari sang suami, si Alfred ini menyelinap dari pintu belakang kontrakannya dan memberikan kepedulian karena prihatin dengan keadaan rumah tangga si Emma. Dan keesokan harinya, Emma yang bersiap pergi dan baru keluar dari pintu rumahnya, ia merasakan bahwa laki-laki tetangga sebelahnya ini yang baru ini, ia mempunyai firasat bahwa dia adalah orang baik. Emma pun lantas terlihat melontarkan senyuman kepada Alfred sebelum pergi ke pasar untuk menagih cicilan hutang kepada orang-orang yang sudah meminjam uang kepada suaminya. Namun, singkat cerita saat Emma membasuh luka akibat dari suaminya Ben, Alfred malah terlihat menyelinap datang dan membawa Emma ini masuk ke dalam kamar kontrakannya. Lantas Alfred langsung memeriksa luka memar yang ada di tubuh Emma. Tanpa sepatah kata pun Emma langsung malah disosor oleh si Alfred ini. Namun setelah Alfred dengan jujur memberitahu tentang lubang dinding kamarnya yang terhubung dengan kamar Emma,
Karena udah terlanjur menaruh hati kepada Emma, ia pun semakin bersemangat untuk melakukan adu mekanik dengan suaminya. Karena ia mengetahui nih kalau si Alfred telah melihatnya ketika melakukan pentas budaya bersama si Ben. Akibat sudah sering bertemu dan merasa dekat, Emma pun meminta Alfred untuk membawanya kabur meninggalkan Ben suaminya. Dengan berbekalkan rencana kalau Emma akan membuat suaminya pingsan, ia menaruh sebuah obat penenang. Namun naasnya saat Emma selesai menaruh obat penenang tersebut di sebuah gelas minuman Ben menyadari dengan tingkah laku Emma yang tak biasa. Ia berfirasat kalau si Emma ini sedang melakukan rencana buruk. Ia malah langsung berbalik mengelabui Emma dan berpura-pura pingsan akibat minuman yang telah diberikan Emma. Saat si Emma mengemasi barang-barangnya dan berniat untuk kabur, Ben pun lantas langsung bangun dan murka. Ia mengancam Emma karena sudah berani mengkhianatinya. Namun beruntungnya si Alfred yang kebetulan melihatnya lewat lubang dinding kamarnya tersebut, ia pun langsung lari dan masuk ke dalam rumahnya guna membantu dan menyelamatkan Emma dari perlakuan kasar suaminya. Kejadian itu pun lantas membuatnya semakin buruk, keadaan semakin rumit dan si Emma pun menjadi panik. Ketakutannya saat mendalam ia dapati oleh si Emma saat Alfred dan Ben melakukan perkelahian di depan Emma. Emma langsung mengambil sebuah pisau dari dapurnya. Lantas ia langsung memberikan pisau tersebut kepada suaminya sendiri. Dan tiba-tiba Emma pun melihat bahwa Ben sudah tidak bisa sadarkan diri. Emma pun lantas semakin ketakutan karena ia sudah melakukan penunjukan kepada si Ben. Dan ia sangat takut akan masuk penjara. Alfred dan juga tidak menduga akan hal itu, ia pun segera menenangkan Emma nih dan bilang kalau ia akan membantu Emma untuk melenyapkan barang bukti seluruhnya. Dengan membawa dan membuang Ben ke tempat terpencil, itu akan meminimalisir sebuah bukti bahwa akan terjadi sebuah pembunuhan di dalam rumah itu. Akibat kejadian itu, Alfred pun perlu bilang kalau mereka harus membatalkan rencana mereka untuk kabur dari kota. Karena semua orang pasti akan curiga nih dengan mereka yang tiba-tiba hilang, Ben yang juga tewas. Alfred bilang kalau mulai saat itu Emma dan Alfred harus menjaga jarak sampai keadaan menjadi tenang dan jangan pernah bertemu dulu untuk sementara waktu. Setelah Emma berpura-pura untuk melamporkan hilangnya Ben kepada pihak kepolisian, sang ibu pun curiga kalau hilangnya anak Ben pasti ada hubungannya dengan Emma menantunya itu. Ibunya pun mengatakan bahwa ia akan menyewa seorang detektif untuk menelusuri dan mencari keberadaan Ben anaknya itu. Dan singkat cerita, M yang sudah tidak bisa menahan perasaannya untuk bertemu dengan si Alfred, ia pun lantas datang untuk menemui laki-laki yang sekarang sudah menjadi kekasihnya itu. Akan tetapi Alfred malah mengusirnya dan berdebat dengan si Emma perihal masalah uang, dan si Alfred ini juga ketahuan sedang bersama wanita lain. Perkelahian antara mereka berdua pun tidak dapat terhindarkan. Parahan mo lang ba ako? Utang inang tanong. Hindi na kita kailangan. Dan suatu hari saat Emma pulang dari gereja dan menemui Dina temannya, ia dikejutkan karena ternyata Ben masih hidup. Ia tiba-tiba berada di dalam kamarnya tersebut dan lantas memaksa Emma untuk membuat sebuah rencana guna membalaskan dendamnya kepada si Alfred. Karena kemarin si Alfred ini ikut campur tentang masalahnya dan Emma. Dengan wajah yang sangat terkejut dan ketakutan, Emma pun terpaksa harus menuruti keinginan Ben. Ia meminta kepada Alfred untuk datang dan berpura-pura meminta tolong untuk Alfred ini datang ke rumahnya. Namun ketika Alfred datang ke rumahnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan adanya si Ben dalam kamar dan membuat Ben dan Alfred ini lantas berkelahi dan mereka berusaha saling membunuh satu sama lain. Dan di akhir film kita melihat mereka berdua telah dijemput oleh sakaratul maut dan kita bisa melihat Emma yang ternyata tidak menjadi tersangka. Kok bisa ya guys, padahal si Emma ini ada di TKP loh. Dan akhirnya Emma pun bisa hidup bahagia tanpa ada dua orang tersebut. Dan film pun tamat. Kalian wajib banget nih guys buat nonton full movie-nya karena film ini keren abis deh pokoknya. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye bye.